Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini. Buat seluruh umat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita menikmati kasih kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di pagi ini. Sebelum kita mengikuti ibadah-ibadah kita sepanjang hari, mari kita awali pagi ini dengan kita beribadah, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang telah menyertai kita sehingga pagi ini kita ada sebagaimana kita ada. Bersama-sama kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Tuhan Kirindu, Tuhan Kurindu mengatakan padamu, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di pagi hari ini. Kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Isi hati bersyukur, akulah putra-Mu, putra raja. Ku puji, haleluya, puji nama-Mu, puji nama-Mu, amin. Sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji nama-Mu, haleluya. Puji nama-Mu, puji nama-Mu, puji nama-Mu. Sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu. Sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari sama-sama kita buka hati kita. Dengan segenap hati kita, kita menghampiri Tuhan. Kita meninggikan Tuhan dengan kerinduan yang dalam. Ini hati kami Tuhan, kami mau menyembah, memuji-Mu, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Haleluya.
ku rindu menyatakan padamu, ku rindu menyatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidup, Kau segalanya bagi kami. Mengenal isi hati, aku pun bersyukur, akulah putramu, putra raja, ku puji namamu, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Haleluya, puji Engkau Tuhan, ku sanjung Engkau, oh ku puji namamu, sanjung Engkau, ku sanjung Engkau, oh ku sanjung Engkau, oh Tuhan, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Haleluya, oh ku puji, amin, tinggikan Engkau, sanjung Kau Tuhan, Kau yang dimuliakan, Kau yang diagungkan. Haleluya, sebab bagimu terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang kutinggikan, Kau yang kuagungkan, Kau yang dimuliakan.
Engkau di atas segalanya. Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya. Bersyukur buat kebaikan Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Ya Rabaya Sadara Rabaya Ya kata Dara Rabaya yang layak ditinggikan, Kau yang Roh-Mu memenuhkan hatiku. Roh Kudus jamah Engkau penuhiku. Buat anugerah-Mu yang besar, kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus jamah hati kami. Roh Kudus penuhi hati kami. Penuhi negara-Mu. Haleluya. Rabaya Sadarabaya Rabaya Sadarabaya layak Kau disembah, layak Kau ditinggikan, layak Kau diajukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Basadara bawaku dalam rencana-Mu, bawa
jiwaku dalam kehendak-Mu. Terima kasih. Haleluya. Ya Barabas Adararabayas Idirarabayas Urabayas Adararabayas. Haleluya, haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, jamah setiap hati kami, jamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuntun kami Tuhan, bawa kami lebih dekat padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, jamah kami. Kiralah bakasih di dalam Irarabasih Kirialarabata. Roh Kudus, Roh Kudus, jamah hati kami, jamah hati kami. Haleluya, haleluya. Bahwa kami lebih dekat padamu, bahwa kami lebih dekat padamu Tuhan, bahwa ku lebih dekat denganmu, bahwa ku lebih dekat denganmu Tuhan. Kita bakasat namanya kita, Muria kasat nama kita.
Tanam kami dalam hadirat-Mu, betrekan kami dalam hati-Mu, tuntun setiap jalan kami. Jangan biarkan kami menyimpang dari kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Ajar kami untuk mendengarkan, pertajam pendengaran kami untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kiara rabasi, kiara rabasi, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Biar awan, biar awan memenuhi bait suci-Mu, haleluya, memenuhi hatiku. Ya Tuhan, rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Roh-Mu sujud, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi
sujud. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati, memenuhi hati, memenuhi hatiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Penuhkan hati kami dengan Roh-Mu, kuasai kami sepenuhnya, ambil alih hidup kami ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Jamah hati kami Tuhan, biarlah kami senantiasa berjalan dalam tuntunan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menuntun kehidupan kami, Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji, menyembah dan meninggikan Engkau, sebab Engkau Tuhan yang layak untuk disembah, untuk dimuliakan, diagungkan dan ditinggikan. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kuasai hati dan pikiran kami supaya terarah hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau buka hati kami, membaca, merenungkan firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan Tuhan. Kami tahu saat kami meresponi firman-Mu, maka kuasa-Mu akan nyata bagi kami. Sehingga jika ada yang lemah, Tuhan akan berikan kekuatan bagi kami. Jika ada yang sakit pun disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekaliannya. Umat Tuhan yang ada di ruangan ini maupun umat-Mu yang ikut bergabung bersama dengan kami melalui live streaming dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang luar biasa memberkati dan menolong setiap kami. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Buat seluruh umat Tuhan yang dikasih Tuhan, yang telah ikut bergabung bersama dengan kami melalui channel Bangkit Ministry dalam ibadah kita di pagi hari ini, saudara. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita sekaliannya dan selamat hari Minggu. Selamat kita menikmati berkat-berkat yang besar dari Tuhan di pagi hari ini. Mari kita persiapkan diri kita, kita persiapkan hati kita
untuk menampung berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Saudara yang kekasih, biar senantiasa kita boleh meluangkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita yang juga adalah merupakan rangkaian dari seluruh ibadah kita pada hari ini, sepanjang hari ini. Saudara, ini merupakan bagian yang pertama, ya, atau fakt yang pertama. Saudara, di pagi hari ini menjadi milik Kristus, ya, menjadi milik Kristus. Bagian yang pertama, kita akan masuk nanti jam 8 pada bagian yang kedua, dan setengah 12, setengah 1 kita masuk di bagian yang ketiga dan keempat. Saudara, bukankah ini tentu yang menjadi kerinduan dan harapan kita, ya, dan juga yang menjadi kerinduan Tuhan, sebab kita tidak punya kemampuan dan kekuatan, ya, untuk melakukan Taurat Tuhan atau hidup menurut Taurat yang menjadi jaminan akan keselamatan kita, akan membuat banyak orang kehilangan keselamatan, gagal untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Sebab itulah makanya Yesus datang dan mati bagi hukum Taurat, supaya kita tidak lagi hidup, ya, menurut Taurat atau hukum Taurat, tapi kita hidup atau melayani menurut Roh, ya. Itulah pelayanan dalam perjanjian baru yang menjadikan kita itu milik Kristus, ya. Membuat kita menjadi milik Kristus. Kita akan buka bersama-sama, ya saudara, dari Roma pasal yang ke-7 ayat 1. Roma pasal ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Roma pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Arti hukum Taurat. Ayat 1, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ayat yang keempat, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging,
hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Saudara, jelas sekali ayat ini menerangkan kepada kita, dengan kematian Kristus melepaskan kita daripada hukum Taurat, melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat yang membuat akhirnya banyak orang terjebak dengan rangsangan oleh hukum Taurat, sehingga mereka hidup dalam daging hawa nafsu dosa. Saudara yang kekasih, dan dengan kematian Kristus di kayu salib, berarti hukum itu tidak lagi berkekuatan. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan memberikan satu gambaran tentang kehidupan orang yang telah menjadi milik Kristus, yang telah lepas dari hukum Taurat, bebas dari hukum Taurat. Saudara, digambarkan bagaikan kehidupan suami dengan istri. Kalau selama ini kita diikat dan ditentukan keselamatan kita oleh hukum Taurat, tapi dengan kematian Kristus Dia menggenapkan hukum Taurat, sehingga kita tidak lagi hidup menurut hukum Taurat, melayani menurut hukum Taurat, melayani menurut daging. Tapi justru dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Jadi nggak ada beban dalam hidup kita. Kita belajar untuk mengalir dalam tuntunan roh. Saudara, dengan kematian Kristus di kayu salib, berarti kita sudah mati terhadap hukum Taurat. Artinya, saudara, kita tidak punya lagi kekuatan hukum. Kita sudah menjadi milik orang lain. Kita sudah menjadi milik Kristus yang telah mati bagi kita. Ada gambaran yang dipaparkan dalam ayat ini. Dikatakan bahwa seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Ini juga memberikan satu pengertian kepada kita bagi umat Tuhan. Saudara, dalam satu konteks perkawinan, ya, selagi masih hidup suami atau istrinya, maka tidak ada istilah perceraian. Ya. Arus hukum itu tidak berkekuatan lagi ketika salah satu daripada mereka itu mati. Ya. Kalau suaminya mati, maka dia sudah bebas dari hukum. Ketika dia mau menikah dengan siapa juga boleh. Tapi kalau suaminya masih hidup, saudara,
lalu kemudian dia mulai terikat dengan laki-laki lain atau sebaliknya, maka dia dalam perzinahan selama-lamanya. Ya, makanya tidak dibenarkan ya meneguhkan atau memberkati ya orang-orang yang bercerai, bukan karena cerai mati, tapi cerai hidup, pisah hidup, lalu kemudian dia ingin menikah. Gereja tidak akan memberikan rekomendasi dan memberikan legalitas pernikahan mereka, sebab Tuhan jelas menerangkan mereka masih terikat dengan hukum. Hukum itu tidak lagi berkekuatan, tidak lagi mengikat kalau sudah salah satu dari mereka ada yang mati. Ya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya hidup atau sebaliknya. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain, atau sebaliknya. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Makanya Kristus telah mati untuk hukum Taurat. Kristus telah mati bagi hukum Taurat. Dan kita pun telah mati bagi hukum Taurat. Dan kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Saudara, ini gambaran. Itu sebabnya jangan coba-coba yang sudah menikah lalu karena merasa tidak cocok ya, ingin cerai, pisah, dan mencari lagi pasangan yang lain. Engkau terikat dengan hukum. Tapi kalau sudah mati, maka engkau tidak lagi terikat dengan hukum. Hukum tidak punya kekuatan lagi kalau sudah mati. Kalau sudah mati dan Kristus telah mati terhadap hukum Taurat. Dalam ayat yang keempat, jadi ada dua bagian yang bisa kita dapatkan di pagi hari ini. Dari sisi yang lain, Tuhan memberikan contoh dalam kehidupan berumah tangga suami dengan istri. Di sisi yang lain, Tuhan memberikan contoh kepada kita antara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan. Sebab selalu memang Tuhan memberikan satu gambaran. Hubungan jemaat dengan Tuhan itu bagaikan hubungan suami dengan istri. Suami dengan istri. Kristus itu suami. Efesus dengan jelas mencatat bahwa yang kumaksudkan ialah antara hubungan jemaat dengan Kristus. Saudara, selalu. Makanya kita tidak boleh bercerai dengan Kristus. Sudah ada kontrak. Kontraknya seumur hidup. Hanya kematian yang bisa memisahkan. Tak bisa, saudara. Mengiring Tuhan seumur hidup kita. Saya baca dulu ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudara,
kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Oleh apa? Oleh tubuh Kristus yang telah mati dengan kematian Kristus. Jadi kematian Kristus untuk hukum Taurat menjadikan kita milik orang lain, yaitu milik Dia, milik Yesus. Ingat, jadi sekarang kita ini adalah milik Yesus. Saudara yang telah menerima Yesus dalam hidupmu, engkau bukan milikmu sendiri, tapi engkau milik Kristus. Adapun hidupku ini bukan milikku lagi, ya, tapi milik Kristus. Ya. Saudara, milik Kristus. Saudara, jadi kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi kita adalah milik Kristus. Kita coba lihat ya, dalam ya, saya baca dulu kepada kita 1 Korintus 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Kita adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Kita milik Kristus. Mengapa kita menjadi milik Kristus? Karena kita telah dibeli. Dan harganya lunas, dibayar. Sehingga kamu bukan milikmu sendiri, tapi kamu adalah milik Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata, kalau aku hidup, hidup untuk Kristus. Dan kalau aku mati, mati untuk Kristus. Hidup dan matiku adalah untuk Kristus. Hidup dan mati adalah untuk Kristus. Saudara, sadarilah. Oleh sebab itu, mari biarkan hidupmu dituntun oleh Roh dengan kematian Kristus, membuat kita ini menjadi milik Kristus dan melayani bukan lagi menurut hukum Taurat, tapi melayani dengan menurut Roh, ya, menurut Roh. Saudara, ya, dalam kembali kepada Roma pasal 6 tadi, ya, ayat yang ke-6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia,
yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani beribadah dalam keadaan baru menurut roh dan bukan menurut daging. Kita lihat gereja-gereja dipenuhkan dengan kekakuan, dengan cara-cara yang dibangun oleh pikiran-pikiran manusia, bukan lagi dalam roh. Pelayanan roh adalah menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, tujuannya satu, supaya kita bisa berbuah bagi Tuhan. Agar kita berbuah bagi Tuhan, ada buah yang kita hasilkan. Saudara, makanya kehidupan orang yang hidup dalam roh itu beda. Kalau sudah menjadi milik Kristus, engkau tidak lagi melayani menurut hukum Taurat. Kaku. Tapi pelayanan dalam menurut roh. Pelayanan menurut roh adalah pelayanan yang memimpin kita kepada hidup. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, saya akan baca kepada kita. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Artinya aturan-aturan. Bukan lagi menurut cara-cara manusia, perintah manusia, tetapi dari roh. Sebab hukum tertulis mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, ayat 8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Pelayanan roh. Pastikan hidup dalam roh, beribadah dalam roh, melayani dalam roh. Kalau itu yang kita hidupi, yang kita jalani, saya percaya hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Mengapa hidup orang tidak berubah? Walaupun dia ingin berubah tapi tidak punya kemampuan. Karena masih terikat dengan Taurat. Masih diikat dengan soal pengetahuan. Daging. Akal pikiran kita. Padahal Kristus telah mati untuk hukum Taurat, supaya kita hidup untuk kebenaran. Saudara, perhatikan dalam ayat yang ke-17, ayat 17, sebab Tuhan adalah roh. Jadi kalau kita melayani dalam daging, melayani dalam aturan manusia, mati. Pelayanan dalam Taurat itu akan menuju kepada kematian.
tapi pelayanan dalam roh itu menuju kepada kehidupan. Jadi mengapa orang tidak dimerdekakan? Yang terikat tetap terikat, yang merokok tetap merokok, yang mabuk tetap mabuk, yang berzina tetap berzina. Saudara, karena mereka tidak pernah dimerdekakan. Sebab roh Allah tidak ada di situ. Alkitab ini dengan jelas mengatakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada kemerdekaan. Kita dimerdekakan. Jadi seharusnya pelayanan itu memerdekakan. Harusnya pelayanan itu memberikan kelepasan. Orang-orang beribadah seharusnya hidup mereka tidak sama lagi. Orang-orang yang beribadah hidupnya harus berubah ke arah Kristus. Jadi serupa dengan Kristus. Orang-orang yang beribadah harusnya sudah semakin mencintai Tuhan. Orang-orang yang beribadah harus menampilkan hidup yang berbeda dengan orang dunia. Tapi kenyataannya kita melihat ada banyak orang-orang Kristen, tapi justru hidupnya tidak ada beda dengan orang-orang dunia. Cara hidup, cara berpikir serupa dengan dunia ini. Saudara, harusnya kita berbeda. Kitalah orang-orang yang dimerdekakan. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hidup dalam roh, beribadah dalam roh, dan pelayanan dalam roh itu akan memberikan kemerdekaan bagi kita, kelepasan bagi kita. Saudara, pastikan kalau engkau ingin merdeka, kalau ingin menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang merdeka itu orang yang tidak diperbudak lagi oleh dosa, tidak diperbudak lagi oleh daging. Orang merdeka itu bukan berarti dia bebas melakukan apa saja. Orang yang merdeka itu orang yang bebas untuk mengambil sikap dan keputusannya. Saudara, dia tidak diperbudak lagi oleh dosa. Tidak diperbudak oleh dunia dan keinginannya. Sebab dunia ini sedang lenyap dalam segala keinginannya, yang adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, harus merdeka. Merdeka. Saudara, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, ingat, maka hidupmu harus dipimpin roh. Ibadahmu harus dalam roh. Pelayananmu harus dalam roh. Baru ada kemerdekaan. Dan kemudian kita lihat ayat 18. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh. Yang adalah roh. Maka kita diubah. Diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diubah terus dalam kemuliaan yang semakin besar, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Sekali lagi, mengapa hidupmu nggak berubah? Engkau tidak hidup dalam roh. Engkau tidak beribadah dalam roh. Engkau tidak
melayani dalam roh, hidupmu tidak akan pernah berubah. Tapi kalau kita dalam roh, kita akan diubah dalam kemuliaan yang semakin besar, kemuliaan yang semakin besar, sampai kita menjadi serupa, segambar dengan anaknya. Saudara, mari pada pagi hari ini sama-sama kita mempersiapkan hati kita, membuka hati kita di hadapan Tuhan. Pahamilah, menjadi milik Kristus itulah tujuan Bapa untuk mengorbankan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menggenapkan hukum Taurat. Dia mati terhadap hukum Taurat. Kita pun telah mati dengan hukum Taurat, dengan kematian tubuh Kristus. Maka kita mati terhadap hukum Taurat supaya kita tidak lagi hidup menurut Taurat, tapi menurut roh, agar kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Kita bisa menunjukkan buah, ada buah yang kita hasilkan. Kita orang-orang yang dimerdekakan sehingga kita bisa menyembah dengan bebas. Ada banyak orang gak bisa menyembah, terbelenggu, terikat. Bagaimana dia bisa mendapatkan kemerdekaan dalam hidupnya? Dia terkurung bagaikan tawanan. Paulus secara Taurat dia orang yang hebat. Saudara, dia pakarnya. Tapi setelah dia mendapatkan Kristus, kalau dulu dia terkungkung dan dikurung oleh hukum Taurat, tapi dia berkata sekarang sebagai tawanan roh. Beda. Paulus telah menjadi tawanan roh. Dulu dia menjadi tawanan Taurat yang membuat dia menganiaya orang-orang Kristen. Saudara, jadi ingat, saudara yang kekasih, orang-orang yang hidup menurut Taurat, orang Yahudi, agama Judaisme, saudara, itu gak sama dengan Kristen, itu beda. Kristen itu pertama dibangun dan didirikan adalah di Antioquia. Pertama sekali disebut Kristus. Beda. Jadi jangan sama-samakan, ya, itu beda. Justru yang menyalibkan Yesus itu orang-orang Yahudi. Yang menyalibkan Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, tadi supaya kita memahami akan hal ini. Ya, kalau selama ini pemahaman kita, ya kalau kita berbicara tentang Israel, lalu kemudian itu identik dengan Kristen, itu salah besar. Ya, saudara, malah justru ya menurut beberapa sumber yang saya temukan, ya, dan yang saya tangkap, yang saya pahami, justru populasi Kristen itu paling sedikit itu di Israel. Yahudi itu nomor 1, nomor 2 itu justru Muslim di Israel, lalu Kristen itu paling kecil, saudara. Ya. Tapi kita akan sering ketika terjadi konflik di sana, lalu selalu menyebut itu, menganggap bahwa antara Muslim dengan Kristen, justru Kristen
itu mendapatkan penekanan dan aniaya dari orang-orang Yahudi. Saudara, ya ini supaya kita bisa paham dan mengerti, ya. Oleh sebab itu, ya saya tidak akan berlama-lama di situ. Yang saya mau terangkan hari ini adalah bahwa kita telah mati terhadap hukum Taurat. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, supaya kita bisa menjadi milik Kristus. Dan buktinya kita menjadi milik Kristus, kita hidup dalam roh, melayani dalam roh, beribadah dalam roh. Dan di mana ada roh Allah, tunjukkan hidupmu sudah merdeka, tidak lagi diperbudak. Dan saudara, orang-orang yang melayani hidup dalam roh, hidupnya akan diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Maka nampak buahnya, hidupmu diubahkan. Saudara, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberikan berkat dan pengertian bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan sama-sama kita buka hati. Kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita meninggikan Tuhan, nanti kita lanjutkan jam 8 pagi. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang luar biasa. Roh-Mu yang hidup, yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, yang kala damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai. Mari kita buka hati di hadapan Tuhan. Amin. Jamaahanmu berserap penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati, buka hati, amin. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati, buka hati, amin. Jamaahanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, amin. Buka hati, buka hati, Tuhan Kau memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Biar tangan Tuhan yang luar biasa memberikan kemenangan bagi kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih buat
kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang besar. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Mari sembah, mari sembah Tuhan, berdoa kepadanya. Mau memberkati saudara kami yang pada pagi hari ini Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan menolong, memberkati seluruh umat-Mu, seluruh umat-Mu yang ikut bergabung bersama dengan kami malam pada pagi hari ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati baik umat-Mu yang ada di ruangan ini maupun yang bergabung melalui live streaming. Tuhan berkati dari berbagai tempat yang ada di Indonesia sampai ke mancanegara. Datangan Tuhan yang luar biasa menolong, memberkati setiap kami. Kami juga berdoa buat Selamen Nuramin Tunggal. Tuhan memberkati, Tuhan menolong ya Tuhan setiap kehidupan keluarganya, hidupnya Tuhan, supaya semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang luar biasa menolong dan memberkati seluruh umat-Mu ya Bapa. Haleluya. Buat Leni Pane, kami juga berdoa dalam perjalanannya pulang ke kampung. Tuhan juga menolong, menuntun, memimpin dia sehingga mujizat Tuhan nyata dalam nama Yesus. Khusus buat Yata, biar Tuhan menyatakan keajaiban-Mu, mujizat-Mu atas kehidupannya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Engkau tetap kuatkan Ibu Tripena Stuker, semakin teguh dan semakin kuat dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Bahkan khusus buat Arkan dalam usia 1 tahun, dalam pertumbuhan kesehatan, selalu dalam pertolongan dan perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa Bapa, Kau berkati Atar yang usia 5 bulan yang mengalami panas, bintik, demam, bintik merah. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan penyakitnya. Dalam nama Yesus mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Kami juga berdoa buat Atan Rifki. Tuhan juga memberkati, menolong apapun yang menjadi harapan dan kerinduannya. Biar Tuhan nyatakan dalam hidupnya ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Hatiku percaya. Ayo berdoa buat Sartika Sarlina. Dan Tuhan juga memberkati anaknya yang lagi sakit demam, Alejandro, Brian Alejandro, supaya disembuhkan Tuhan dari penyakit demamnya. Dalam nama Yesus. Ayo berdoa juga buat Wati Gulu, supaya Tuhan memberkati buat anaknya Maudi yang sedang sakit demam sudah 2 hari, supaya Tuhan sembuhkan penyakitnya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kau memberkati Pitni Niolim yang ada di Tangerang, supaya Tuhan juga memberkati keluarganya, anaknya makin dekat dengan Tuhan, cucu-cucunya dia berkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Solo Alis, supaya Tuhan juga berkati buat kaki yang bermasalah, supaya Tuhan sembuhkan. Kaki di sebelah kanan juga bisa berjalan dengan normal, sempurna dalam nama Yesus. Buat AS Ginting kami juga berdoa, dan Tuhan juga berkati Tuhan Yesus dalam usia
67 tahun kemarin. Tuhan berikan perpanjangan umur buat Bapak A.S. Ginting, supaya semakin Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dalam usia 67 tahun. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati Aminah Mawi supaya juga dipulihkan, mengalami ginjal yang mengecil. Tuhan sembuhkan ginjalnya dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Irma Florida. Tuhan juga memberkati buat anaknya bernama Natania Lasmarito dalam ujian kedinasan STIS tanggal 4 Juni 2021. Dan Tuhan juga menolong dan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Dan buat anaknya bernama Grace Amelia dalam pendaftaran CPNS, biar Tuhan juga bukakan jalan baginya dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami percaya tangan Tuhan yang luar biasa memberkati. Terima kasih. Tuhan berkati juga usaha ke depan dari Ibu Tripena supaya semakin baik dalam perlindungan Tuhan. Keberhasilan, kemenangan boleh menjadi miliknya. Terima kasih Bapak. Semua kami sudah diberkati Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Selalu ku percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik, yang sudah memberkati ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Berkati seluruh umat-Mu, semua jemaat Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Dan kami percaya Engkau berikan kami kekuatan untuk beribadah di pagi hari ini, supaya kami terus menyiapkan waktu kami untuk datang memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Terima kasih, berkati ibadah-ibadah kami sepanjang hari ini, ibadah-ibadah yang bersamaan juga dengan kami, dimanapun mereka berada, dalam naungan Tuhan, dalam berkat Tuhan yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Tialam Tampu Bolon. Tuhan juga berkati supaya buat cucunya yang demam disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Biarlah kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Bapa Surgawi serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menolong menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, kiranya ibadah pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan salam damai sejahtera, salam sukacita bagi kita seluruh umat Tuhan yang dikasih Tuhan, yang dicintai Tuhan. Saudara, tetap semangat dan selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah, menikmati berkat Tuhan di hari Minggu ini. Salam damai sejahtera, salam sukacita, dan sampai berjumpa kembali. Jam 8 nanti juga ada ibadah yang akan disaksikan secara langsung di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.